mula kita niat ya Pak ya, niat. Terus ketika kita diberi amanah itu hamil, kita hidupkan murotal MP3 Ibu, 30 juz itu selalu diputarkan Pak, setiap hari. Nah ketika lahir juga itu terus didengar, terus, mendengar anak-anak ketika dia sudah tegak kepalanya tuh Pak, sekitar umur 6 bulan, saya nggak terlalu ingat, saya tempelkan itu huruf hijaiyah A sampai Ya. Jadi habis nyusui atau dia habis mandi, ini saya tunjuk ini huruf A, ini Ba, ini Ta, ini Ta gitu. Walaupun dia nggak ngerti, belum ngerti Pak, tapi anak-anak tuh luar biasa Pak. Jadi ketika dia sudah bisa bicara, itu semua huruf hijaiyah yang saya tempel itu dia udah ini tahu, hafal. Oke. Malam atau kapan? Dia kan ada TV Mekah tuh Pak, TV Mekah. Itu yang diputar terus, itu terus. Nanti kalau mau tidur itu handphone lagi, nggak TV lagi, handphone. Jadi posisinya di telinga ibu atau di mana aja Pak, yang penting kita dengar. Saat janin sudah mulai membesar, ada reaksi nggak Bu, gerakan janin gitu seperti bergerak atau apa rasanya? Kayak biasa aja. Nggak ada istilahnya ada reaksi ya. Jadi kemudian itu biasa. Kemudian di saat ibu meletakkan alif sampai ya itu, ibu tahu dari mana melakukan hal yang demikian itu? Gimana ya Pak? Yang spontan. Spontanitas. Pertamanya itu di bawah kan, di dinding. Tapi karena anak-anak namanya anak-anak, koyak lagi. Diletak di sini, koyak lagi. Jadi saya tempelkan di atas. Jadi kapan saya gendong, ini A, ini Ba, yang ini Ta, ini Ta. Ngerti tak ngerti. Berapa tahun Bu kira-kira Bu? Gimana Pak? Berapa tahun ibu melakukan alif sampai ya itu sampai dia bisa berbicara? Itu masih nyusu itu Pak, tegak aja kepalanya, ada gendongan. Nah itu saya ini kan, ini A, ini Ba, ini Ta, yang di bawah ada juga. Tapi ketika apa kan dia suka. Menurut pikiran ibu aja. Kemudian yang memotivasi ibu pingin punya anak yang hafizah Al-Quran itu apa sebenarnya? Waktu itu saya pernah nonton Pak ya, masih ini flashback sebelum kita nikah ya Pak ya. Itu saya lihat anak-anak Palestina Pak, dalam keadaan kondisi perang, mereka hafal Al-Quran. Bagaimana saya dalam keadaan aman, tak ada hambatan. Anak saya mau kemana? Jadi saya ada niat dari situ untuk anak saya. Jadi itu. Kita nggak tahu bagaimana caranya, karena dulu memang informasi terbatas sekali. Jadi ya apa yang kami punya, TV Mekah ada, handphone ada, ya itu aja sarana kita. Tidak ada yang lebih dari itu. Sebenarnya alat itu punya pada banyak orang. Kemudian beranjak dia besar, perkembangannya ibu melihat dia seperti apa? Dia hafal Al-Quran itu, dia mulai menghafal itu umur berapa dan perkembangannya kapan nampaknya itu? Seperti anak-anak biasa Pak. Jadi setelah tahu huruf-huruf itu hijaiyah, jadi kita tuntun ke itu kan berarti Iqra 1 sudah kan Pak. Jadi ke Iqra 2. Namanya saya bermain dengan anak-anak sama juga seperti adiknya ini. Jadi huruf itu kan bersambung. Ini mama sama adik pegangan tangan kayak gitu. Jadi bermain sama anak Pak. Berarti mengenalkan huruf dengan suatu kiasan ya, perumpamaan ya. Berbeda kita berbicara dengan orang dewasa Pak. Ini dengan anak, dengan metode sendiri, dengan anak-anak sendiri. Nggak ada waktu khusus, nggak ada. Pokoknya anak di mana dia sudah dalam keadaan waktu terbaiknya dia. Iya. Waktu terbaiknya. Kemudian ada kendala nggak ibu melatih mereka? Berat tidak sebenarnya urusan menghafal Al-Quran ini sebenarnya? Menghafal Al-Quran itu berat Pak kalau menurut saya. Menghafalnya mudah Pak, menjaganya yang sulit. Akan publikasikan apa trik-trik yang harus dilalui, apa yang harus dihindarkan, termasuk kami dapat informasi tadi TV, handphone, silakan Bu. Saya pernah beberapa kali hafalan anak saya hilang itu. Pertama karena musik. Kalau di waktu antara anak saya masih kecil dan sekarang ya Pak ya, itu yang sangat mempengaruhi itu musik.
musik menghilangkan hafalan. Terus handphone. Saya pernah waktu dia lahir, dia kan manjanya ke saya Pak, ke orang tua. Jadi pernah juga itu tantrum, kurang lebih itu 2 bulan apa 3 bulan saya lupa Pak. Itu tantrum tuh saya kasih handphone, tapi dia mau minta handphone itu terus. Maksudnya tuh saya ambil, dia nangis. Nah, gara-gara handphone juga anak memudarkan untuk mencintai Al-Quran. Jadi kalau menurut saya pribadi, musik dan handphone ini perjalanan masih panjang Pak. Menghafal Al-Quran itu dibawa sampai mati Pak. Itu yang namanya hafizah. Kalau sekarang belum, dan saya minta doa kepada semuanya agar anak kami tetap istiqomah. Ini bukan awal, ini bukan akhir, tapi masih awal. Masih awal. Cukup ya. Murojaah sampai mati, murojaah sampai mati. Amin. Karena Al-Quran tidak bisa tidak dimurojaahkan. Menghafal itu mudah, menjaganya yang susah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap, Bu? Nama Lesmiati. Udah berapa tahun mengajar Anissa Azahra ini bersama Ibu? Anissa Zahrani di Rumah Tafis sudah lebih kurang 1 tahun. Di kelas ini baru-baru ini juga Pak. Dalam sekitar berapa lama? Dalam sekitar berapa bulan gitulah Pak. Iya ya. Ya, karena sebelumnya juga ada teman saya Ustadz Ibrahim. Waktu Nisa masuk di sini, Nisa memang sudah hafal 30 juz. Cuman suara yang agak kecil gitu suaranya. Jadi ada teman nama teman Pak Ustadz Ibrahim itu yang melatih suara. Sehingga suara dia menjadi kuat. Sebelumnya Nisa masih malu-malu Pak mengeluarkan suara. Pak Ibrahim Bukit Batu ya? Ya, Pak Ibrahim Bukit Tahu Batu. nama. Nah, jadi itulah dia memang menyetel suara anak-anak di sini kan. Cuman karena jarak mungkin begitu jauh, jadi dia agak jarang datang. Akhirnya dia mundurkan diri. Oh gitu. Ada kesibukan lain juga, Bu? Saya tahu. Ya, dia guru SMP kan. Nah, saya tahu. Itulah, Pak. Kemudian hari ini Anissa memilih Ibu mendampingi beliau. Apa rasa hati Ibu mendapat Intan Permata ini? Saya merasa bangga dan terharu Pak ya. Al-Quran bersama saya itu setiap hari saya ini kan, saya bangga kali karena Anissa sering berada di kelas ini, kadang-kadang juga di kelas Pak Mira, Pak Ustadz Amri kan. Jadi kalau dia masuk di sini saya bangga. Begitu dia datang pun saya peluk dia, saya peluk Al-Quran gitu loh Pak. Subhanallah. Ya, Pak. Saya bangga kali Pak, terharu. Mungkin kesempatan ini kami mohon pesan Ibu lah kepada kita orang tua, kepada anak-anak, bagaimana supaya mengikuti jejak Anissa ini yang hafal Al-Quran, yang katanya salah satu manfaatnya orang yang hafal Al-Quran itu jasadnya tidak hancur di kubur. Apa pesan Ibu? Belum lagi manfaatnya kepada orang tuanya mempunyai anak yang hafal Al-Quran ini. Pesan Ibu mungkin? Saya berpesan terutama pada diri saya sendiri karena anak saya juga bukan hafiz ya Pak ya, tapi alhamdulillah bisa membaca Al-Quran. Dan saya juga berpesan saya ingin anak saya walaupun sedikit-sedikit menghafal gitu Pak ya. Dan saya pesan juga kepada saudara-saudara saya seiman ya, supaya anak-anaknya digiatkan untuk belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Itu Pak pesan saya. Jadi memang seperti pesan Mama Anissa, setiap kali pertemuan diwawancarai, tolong HP dan TV dijauhkan. Itulah Pak. Pesannya Bu Ya, ya. itu pesan setiap pertemuan Mama Anissa pesan begitu. Setiap wawancara pesan Mama Evi. Nama suami Ibu? Said Barges. Hah? Said Barges. Said Barges. Ya. Anak berapa orang? 1 ya. Umur? Umur anak. Sudah hampir 25 tahun. Oh 1 Bu ya. Oke. Hal-hal lain Bu yang mungkin perlu Ibu sampaikan dalam kesempatan ini? Maksudnya untuk Pesan mungkin atau harapan pada Anissa, kepada murid-murid Ibu? kepada saya berpesan juga seperti tadi pada diri sendiri supaya kita rajin membaca Al-Quran, belajar kepada anak-anak kami rajin-rajin membaca Al-Quran. Semoga banyak terlahir seperti Anissa seperti Anissa Az-Zahra yang membanggakan orang tua, yang bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya di akhirat kelak. Ya Pak ya, mudah-mudahan orang tua kita bisa sadar bagaimana pendidikan Al-Quran itu pentingnya dalam kehidupan kita. Cukup Bu ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih.